Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merefleksikan bahwa kekayaan tidak menjamin seseorang dapat dengan mudah memperoleh keselamatan. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk mengamalkan segala kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan ini. Kita berjuang untuk tidak terikat pada apapun termasuk harta kekayaan. Tetapi sekali lagi, harta kekayaan yang kita miliki, kita berjuang untuk juga menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka Yesus mengatakan tadi, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Artinya bahwa untuk sampai ke dalam kerajaan surga itu tidak mudah. Dibutuhkan perjuangan yang tidak akan pernah mudah. Penyangkalan diri. Berjuang untuk meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi. Dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lebih mudah kadang kita melakukan kejahatan daripada melakukan kebaikan. Tapi justru disitulah kita ditantang. Kita diingatkan hari ini bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga butuh perjuangan seperti seekor unta masuk melalui lubang jarum. Mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Allah. Maka mari Bapak Ibu, semua kita pasti merindukan kebahagiaan di surga. Tapi untuk sampai pada mencapai kebahagiaan di surga dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Apakah kita mau melakukan itu? Apakah kita mau mendengarkan Dia, melakukan firman-Nya? Ataukah kita sendiri mengikuti keinginan-keinginan pribadi kita?
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa ketika engkau berani meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia, jangan pernah takut. Dia akan memperhitungkan segala kebaikan yang Anda lakukan dalam kehidupannya. Dia akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang Anda berikan selama Anda hidup. Nah, ini perjuangan kita. Memang tidak mudah sekali lagi. Kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang kadang menarik kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Maka masuk dalam kerajaan surga itu tidak akan pernah mudah. Pengorbanan, perjuangan, melepaskan segala kelekatan-kelekatan tadi. Dan Yesus berkata, dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Kita diajak sekali lagi, tidak terikat pada siapapun termasuk keluarga kita. Tapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaran ilahi. Bekerja sama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita juga akan memperoleh berkat berlimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari Bapak Ibu, kita semua punya kelemahan. Kita berjuang untuk memperbaiki diri, agar kita menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, bantulah kami, agar kami tidak terikat pada hal-hal duniawi yang kadang membawa kami semakin jauh daripadamu. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga kami semakin setia dan berlomba-lomba untuk memasuki pintu yang sempit demi kebahagiaan kami. Bantulah kami untuk meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi dan selalu mendengarkan Engkau dan melakukan firman-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Berkati niat baik kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.